Hari itu, hari yang sangat bahagia di hidup gua. Karena si papa dan si mama juga sudah tahu kebenarannya, bahwa gua sama si Jai tidak ngelakuin apa-apa. Dan abang gua sendiri, yaitu Bang Jerry, juga sudah minta maaf sama si Jai atas peristiwa kemarin. Tapi, gua merasa bersalah sama si Alec, karena sudah menyakiti hatinya dan mempermainkan perasaannya. Tapi, di sisi lain, gua jatuh cinta sama si Jai, karena dia orangnya baik. Wah, makin kece aja lu, Jai. Habis pangkas rambut. Hah, bisa aja lu, Daf. Habis, gua dimarahin mulu noh sama bokap gua. Disuruh pangkas rambut katanya. Gini juga lebih keren kok. Ya udah, ayo ke sekolah. Wih, lu Jai. Udah beda aja nih penampilan lu. Iya nih, dia habis pangkas rambut tuh. Oh, pantes. Sorry ya, soal kemarin. Gua udah salah paham sama lu. Buset, lu siapa anjir? Sok kenal amat lu sama gua. Pada agak kenal sama muka baru gua ya. Gua Jerry, abangnya si Sela. Buset, apa iya lu si Jerry? Ah, bohong lu. Gak mungkin lu si Jerry. Kalau nggak percaya ya udah. Tapi kalau dilihat dari suaranya sih, ya mirip sama si Jerry. Iya juga ya. Kok bisa? Gak tahu tuh. Kata yang ngedit, muka gua disuruh ganti aja dah. Katanya muka yang kemarin banyak yang ledekin. Dibilang agak bengek gitu ya, Ge. Makanya diganti. Wah, berarti lu oplas ya? Operasi plastik. Ya elah lu, Daf. Sok-sokan lu. Oplas-oplas. Udah. Gak usah dibahas mah. Tontonin aja dah. Kelanjutannya gimana? Tuh, dengerin Jai. Tontonin aja, gak usah banyak cekcok maki-maki karya orang. Emangnya lu bisa bikin animasi yang buruk kayak animasi kita ini? Kalau lu gak suka, ya skip aja. Beres kan? Ya, bukan gue, Ge, yang bilang gitu. Terus, siapa kalau bukan lu? Ya, mungkin Pak Budi sama Pak Yanto tuh, yang komen gitu. Pak Yanto itu bokap lu sendiri, bego. Sialan lu. Gua harus bisa ngelupain si Sela. Gua harus ikhlas dengan mereka berdua. Gua rela lu sama si Jai. Gua gak bisa maksa lu terus buat selalu bersama gua. Percuma gua pertahankan hubungan kita kalau di hati lu bukan nama gua lagi. Walaupun gua masih sayang sama lu, Sela. Daf, kok gua merasa bersalah ya sama mantannya si Sela? Yah, lu merasa bersalah terus sama orang. Kapan dah orang lain merasa bersalah sama lu? Iya ya. Ngapain lu merasa bersalah sama mantannya si Sela? Ya mungkin gara-gara gua hubungan mereka hancur, Daf. Ya emang gara-gara lu, Ge. Ya makanya gua pengen mereka balikan lagi. Ya elah lu, Jai. Masih aja dipusing-pusingin hubungan orang lain. Buat apa coba? Ya gue kasihan aja sama mantannya si Sela, Daf. Ya udah sono. Lu aja yang pacaran sama si Alek, mantannya si Sela. Ya sialan lu kampret. Jai, ada yang ingin gua omongin nih sama lu. Apa tuh? Omongin aja langsung, Sel. Gak enak nih, ada si Dava. Buset. Ya udah. Gue cabut aja nih. Gak usah. Gak enak nih, gua harus ngusir lu, Dav. Ya udah kalau gitu. Gue di sini aja. Ya udah, Jai. Gua tungguin ya di belakang kelas kemarin. Sekarang ya, Jai. Oh iya Sel. Buset dah. Mau ngomong apa lagi nih si Sela sama gua, Dav? Ya nggak tahu lah. Udah pergi sono. Lu aja Gi. Kampret. Dia mintanya lu yang ke sono, tolol. Ntar kalau gue yang ke sono, malah gua yang ditabokin sama si Sela. Malas gua harus berhubungan lagi sama keluarganya si Sela. Ya ke sono aja dulu. Kayaknya ada hal serius tuh yang mau disampaikan ke lu. Terus kalau gua diapa-apain gimana? Yah sialan lu, tai. Lu pikir lu mau diperkaos sama si Sela, hah? Iya Dav, gue bercanda kok. Ya udah sono. Ditungguin tuh sama ayang lu. Sialan lu kampret. Ya udah, gue ke sono dulu ya. Iya. Ada apa lagi nih, Sel?
yang mau lu omongin? Gua suka sama lu, Jai. Hah? Buset. Baru kali ini nih gua ditembak sama cewek. Waduh. Gimana nih? Gua harus bilang apa nih sama si Sela? Sementara gua gak ada perasaan lebih nih sama dia. Kalau gua tolak, pasti sakit banget sih. Maaf ya, Jai. Kalau gua lancang. Gak apa-apa kok, Sel. Terus? Apa nih, Sel? Ya lu kan belum jawab pertanyaan gua tadi, Jai. Buset, gimana nih anjir? Kalau gue jadian sama si Sela, juga percuma kalau gue gak ada perasaan apa-apa sama dia. Ntar yang ada malah nyakitin hatinya. Lagian, gue gak enak sama si Jerry dan mantannya si Sela. Apa gue salah ya? Terlalu cepat buat ungkapin perasaan gua ke si Jai. Ih, jadi malu kan gua sekarang. Gue juga suka sama lu, Sel. Tapi apa, Jai? Duh, gimana nih cara ngomongnya? Gua suka sama lu karena lu terlalu baik sama gua belakangan ini. Dan gua udah anggap lu sebagai teman gua sendiri, Sel. Hah, teman? Jadi selama ini gua salah menilai lu, Jai? Gua kira lu juga suka sama gua. Ternyata malah sebaliknya. Kamu jahat, Jai. Gua gak mau ketemu sama lu lagi, Jai. Sel, tunggu, Sel. Bukan gitu, Sel. Nah kan, kenapa harus tiba-tiba gini anjir? Buset, cinta bertepuk sebelah tangan ternyata. Jadi si Selanya aja yang suka sama si Jai. Jadi bukan si Jai yang rebut Sela dari gua. Ternyata gua udah salah paham sama si Jai. Mampus lu, Sela. Niat mutusin gua, kepengen jadian sama si Jai. Bukannya jadian, tapi malah dianggap sebagai teman. Gimana, Jai? Apa yang diomongin si Sela sama lu? Dia bilang dia suka sama gua, Dav. Hah? Serius, Jai? Terus lu jawab apa? Ya gua bilang dia udah gua anggap sebagai teman gua sendiri. Apa? Jadi lu nolak dia buat jadi pacar lu? Ya gitulah, Dav. Yah, tolol banget sih lu, Jai. Kalau gua jadi lu, udah gua sikat tuh si Sela. Ya udah sono sikat. Ya dianya gak suka sama gua, bego. Kan gue bilang kalau gue jadi elu. Alasan lu apa coba buat nolak si Sela? Kan udah gue bilang dari awal, gua itu gak ada niat buat pacaran dulu, Dav. Lagian, gua gak ada perasaan apa-apa sama dia. Yah, itu mulu alasan lu. Ya gua juga gak enak sama si Jerry. Kan dia udah jadi teman kita sekarang. Ya terserah lu dah. Jahat banget lu, Jai. Buat apa lu dekat-dekat dan perhatian sama gua selama ini? Nyatanya lu anggap gua cuma sebatas teman. Padahal gua udah berharap sama lu. Ih, emang jahat lu, Jai. Sela, kamu kenapa, Sel? Kamu ada masalah apa? Enggak kenapa-napa kok, Lin. Jangan bohong, Sel. Lu jelasin aja, siapa yang bikin lu begini? Biar aku kasih tahu tuh sama si Jerry. Enggak usah, Lin. Gua enggak kenapa-napa kok. Beneran dah. Ya kalau lu nangis gini, berarti fix lu ada masalah, Sel. Lu bilang aja siapa yang lakuin ini sama lu. Biar aku aja yang nyamperin anak itu. Enggak apa-apa kok. Gua ada masalah dikit nih sama si Jai. Oh, jadi si anak baru itu pelakunya. Oke, biar gue kasih paham tuh sama anak baru itu. Lin. Jangan, Lin. Lin. Melin. Berani-beraninya anak baru itu udah mukulin si Sela. Awas aja lo. Heh. Berani-beraninya lu mukul si Sela. Emangnya lu siapa, ha? Hah? Mukulin si Sela? Mana mungkin gua main kasar sama cewek. Emangnya si Sela bilang gua mukulin dia kayak lu? Waduh. Kok gua jadi grogi gini? Iya ya. Gua nggak nanya sama si Sela. Masalahnya apa? Hey. Hello. Kok diam? Aduh. Kok gua jadi canggung gini sih di hadapan si Jai? Ih, malu-maluin sih gua. Marah-marah gak jelas.
Lah, kok malah pergi? Hahaha, gak jelas banget dah. Iya ya, aneh dah. Emangnya lu mukulin si Sela, Jay? Ya enggak lah. Buat apa coba? Oh, mungkin dia nggak nanya dulu tuh sama si Sela masalahnya apa. Main langsung aja ke sini buat marahin lu. Jadi malu sendiri kan? Emangnya dia siapa, Dav? Oh, dia Melin, temannya si Sela, Jay. Oh, gitu. Ngapain dah nyamperin si Jai? Kan dia nggak ngapa-ngapain gua, Lin. Lu bilang apa aja sama dia? Udah gue marahin tuh ya. Gue maki-maki itu cowok. Sembarangan dikira nangis. Padahal lu anak baru. Tapi udah banyak aja tingkah lu di sini. Udah sok-sokan lagi. Gitu sih. Gue bilang gitu sama dia. Oh, jadi lu ngomong gitu ya sama gua? Gua rasa enggak dah. Malah diam aja kok tadi. Aduh, malah didengar lagi apa yang gue omongin barusan. Enggak kos ya. Gua malah malu sendiri tadi. Marah-marah gak jelas. Lu sih main pergi aja. Padahal gak tahu masalahnya apa. Sela, maafin gua ya. Gua nggak mau aja kalau kita itu musuhan gini. Udah stop. Sekarang mending lu pergi aja dah dari sini. Dan pergi dari kehidupan gua. Ya udah, ayo Dav, cabut. Pada aneh dah cewek-cewek di sekolah ini. Maaf. Gua nggak lihat. Sorry ya. Maaf. Kalau jalan itu pakai Sela? Debbie? Udah lama ya. Kita nggak ketemu. Masa? Perasaan gua lihat lu dah tiap hari. Elunya aja yang nggak pernah lihat gua. Masa sih lu lihat gua tiap hari? Ya kan kita satu sekolah. Cuman beda kelas aja. Mungkin elunya aja yang lagi sibuk tuh sama cowok lu. Sampai-sampai nggak pernah lihat gua di sekolah ini. Cowok gua? Enggak kok. Gua nggak punya pacar kok sekarang. Terus, bukannya si Alex pacar lu ya, setahu gua? Oh, si Alex. Iya, dia pacar gua dulu. Tapi sekarang udah enggak. Barusan kemarin kita putus. Lah, kok bisa? Ya, nggak cocok aja sih. Oh, gitu. Cukup bagus juga ya acting gua nyamar sebagai si Jai. Rasain lu, Jai. Gimana rasanya orang yang lu sayang kini sudah benci sama lu karena sudah gua tolak mentah-mentah. Lu harus tahu gimana rasanya penderitaan yang gua alami selama ini. Tapi ini masih belum cukup. Masih ada satu lagi yang harus gua lakuin. Buset dah si Jai. Pakai ninggalin gua segala. Biasanya dia nungguin gua di sini. Kan rumah kita satu arah. Aneh dah. Ngapain dah? Malah bengong di sini. Oh, nungguin si Jai ya? Nah, ini ada yang aneh nih sama si Jai. Aneh gimana maksud lo? Ya, biasanya dia nungguin gua di sini kalau mau pulang. Walaupun gua juga bawa motor ke sekolah. Tapi kita selalu barengan pulang. Kan rumah kita satu arah. Ya, mungkin aja dia ada urusan di rumah. Makanya dia pengen cepat-cepat pulang. Iya juga sih. Tapi sikapnya hari ini agak beda dah. Ya, halo Dav. Makanya jangan kebanyakan halu. Teman sendiri dibilang beda. Iya, Jer. Hari ini sikapnya kayak beda banget dah. Nggak seperti biasanya. Ya, mungkin dia lagi datang bulan tuh. Ya, lu. Orang serius malah bercanda. Ya udahlah. Gua duluan ya. Oh, iya. Semenjak hari itu, gua lebih dekat lagi sama si Debbie. Oh iya, si Debbie. Dia pernah dekat sama gua dulu, pas waktu SMP. Dan sekarang, kita dipertemukan lagi di sekolah yang sekarang. Dan gua merasa nyaman dengan si Debbie. Karena dia perhatian banget sama gua. Dan dia selalu bikin gua tersenyum. Karena dia datang pas gua ditolak sama si Jai. Dan rasa sedih gua berubah menjadi awal dari kebahagiaan gua.
Dan perlahan-lahan, gue bisa buat lupain si Jai. Karena memang, gue harus sadar diri. Gue gak bisa terus-terusan maksa cinta si Jai buat gue. Gue harus bisa relain si Jai dan bikin lembaran baru bersama si Debbie. Ini nih, rumah si bajingan itu. Lihat aja, gua bakal bikin kalian menderita. Kamu siapa? Bahkan dia nggak ingat sama gua sedikit pun. Tapi wajar sih, karena kejadiannya sudah terlalu lama waktu gua masih bayi. Ini Jai, Pak. Masa sama anak sendiri gak tahu? Rambut kamu kok beda tuh, Jai? Oh, ini habis potong rambut tadi, Pak. Biar agak rapi gitu. Masa sih lupa sama anak sendiri? Noh, kan suaranya mirip kan? Ya bukan lupa tuh, Jai. Agak aneh aja gitu. Ya udah masuk ayo. Iya, Pak. Untung dia percaya sama gua. Lu mau kemana tuh, Jai? Ya, mau ganti baju lah, Pak. Itu kan toilet, Jai. Masa ganti baju ke situ? Ganti baju ya di kamar tuh, Jai. Kamar lu kan di sebelah sono. Gimana sih lu? Iya, Pak. Jai tiba-tiba kebelet pipis nih, Pak. Untung aja si bajingan itu gak curiga sama gua. Jai. Papa ke pasar dulu ya, bentar. Iya, Pak. Mau beli alat dapur nih. Lu di rumah aja ya. Iya, Pak. Nah, ini kesempatan gua, kesempatan emas buat gua. Gua harus selesaikan misi gua, karena gua nggak bisa lama-lama di sini. Nah, ini yang gua cari, sertifikat rumah ini. Mampus kalian. Kalian rasain gimana rasanya hidup miskin. Gua di mana nih? Oh iya, gua ingat. Gua dibius waktu itu. Tapi gua nggak kenal sama mereka. Tujuan mereka apa coba? Nyekap gua di sini. Aduh, gimana ini? Mana gua nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan keadaan tangan gua keikat gini. Halo Pak Fajar, jemput gua sekarang Pak. Gua tungguin nih di depan rumahnya si Jai. Siap, Tuan. Jai. Mau kemana lu atuh, Jai? Buset, malah dilihat lagi. Bodo amat ah. Cabut aja lah. Ayo cepat Pak. Mau kemana tuh anak? Buru-buru amat. Pada aneh dah tingkahnya hari ini. Ada apa nih Om? Tuh, si Jai tingkahnya aneh banget dah. Si Jainya mau kemana tuh Om? Ya Om juga gak tahu. Mending kalian ikutin aja Gi. Oke Om, kita susulin ya. Ya udah hati-hati ya. Iya Om. Nah, benar kan Jer? Apa yang gua omongin? Si Jai belakangan ini sikapnya aneh dah. Ya udah Daf, ayo ikutin. Gimana rasanya disekap di sini? Sudah hampir 2 hari. Gimana? Enak? 2 hari nggak makan? Dia siapa? Kok mirip sama suara gua? Baru segitu aja udah lemas lu. Belum ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan gua yang gua alami dulu. Maksudnya apa sih? Kok gua nggak ngerti dah apa yang dibahas dari tadi. Pak Fajar, tolong tuh buka tuh penutup mulutnya biar dia bisa ngomong sama gua. Siap Tuan. Emangnya lu siapa? Dan apa tujuan lu buat nyekap gua di sini? Sebelumnya, gua harus kasih tahu sama lu. Gua Zack,
Gua kembaran lu, Jai. Hah? Kembaran? Kembaran gua? Siapa di sana? Ada apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Tuan. Paling cuma tikus. Diam, bego. Buset. Dianya malah bawa pistol lagi. Iya, anjir. Makanya lu nggak usah berisik. Terus gimana dong ini? Kalau kita ke sana, yang ada kita malah ditembak lagi. Ya kita di sini aja dulu. Kita tungguin aja sampai mereka pergi, baru kita tolongin si Jai. Oh, oke. Kembaran lu yang dibuang sama si brengsek itu, yaitu bokap lu atau bokap gua sendiri. Jangan-jangan dia orang yang ada di foto itu. Foto yang gua temuin di gudang waktu itu, yang belum sempat gua tanyain sama si papa. Dan tujuan gua kesini sederhana. Gua mau balas dendam sama kalian berdua. Dan gua mau balikin sama kalian berdua apa yang gua rasain selama ini. Hidup penuh dengan kemiskinan dan luntang-lantung di jalanan. Kalau benar lu kembaran gua dan sama-sama darah dagingnya si papa, udah, buat apa lu balas dendam? Mending kita ke rumah dan kita selesaikan masalah ini dengan baik. Selesaikan masalah ini dengan baik? Nih, gua kasih tahu sama lu. Semenjak hari itu, hari dimana orang tua kita pisah, dimana si papa ngecerain si mama dan mengusir mama dari rumah, dan salah satu dari kita harus ikut dengan si mama. Dan ternyata si papa memilih gua untuk ikut sama si mama. Dan semenjak kejadian itu, kehidupan kita sangat hancur. Kita nggak tentu arah mau kemana lagi, karena tidak memiliki rumah ataupun tempat tinggal sama sekali. Dan seiringnya waktu, si mama dengan hasil kerja kerasnya, kita punya uang buat ngontrak. Dan di kontrakan itulah si mama menceritakan semuanya apa yang telah terjadi selama ini. Dan gak lama setelah itu, si mama jatuh sakit karena terlalu bekerja keras buat ngepenuhin kebutuhan gua. Dan saat itu juga si mama meninggal. Dan disitulah awal dari penderitaan gua yang sesungguhnya. Dan gua tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidup gua. Setelah si mama meninggal, gua diusir dari kontrakan karena gak sanggup untuk bayar kontrakan lagi. Dan gua hidup luntang-lantung di jalanan. Dan sampai akhirnya datanglah hari di mana gua bertemu sama orang kaya yang hatinya sangat baik. Dan kebetulan dia gak punya anak karena istrinya gak bisa ngasih dia keturunan. Akhirnya gua dipungut dan gua diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri. Dan singkat cerita, kemanapun gua pergi, gua selalu didampingi sama ajudan gua. Jadi selama ini, berkat ajudan gua bisa temuin titik keberadaan kalian. Jadi, kalau emang lu mau balas dendam, kenapa lu malah nyekap gua di sini? Kenapa nggak lu habisin aja gua sekalian? Justru itu, gua nggak bakal bunuh kalian berdua, karena gua pengen apa yang gua alami dulu bakal terjadi sama kalian berdua. Dan gua nyamar jadi lu agar gua bisa masuk ke rumah untuk mencuri sertifikat rumah itu. Sertifikat? Karena rumah itulah satu-satunya yang kalian punya sekarang. Dan gua bakal jual rumah itu. Dan kalian gak punya apa-apa lagi sekarang. Udah, Pak Fajar, ayo kita pergi dari sini. Kita gak bisa lama-lama lagi di sini. Siap, Tuan. Mereka udah pergi tuh, Jer. Iya, Dav. Ayo kita tolongin si Jai. Ayo. Jai, lu gak kenapa-napa kan? Iya, Jai, lu gak kenapa-napa kan? Lah, kok kalian bisa ada di sini? Kita ngikutin mereka, Jai. Dari rumah lu ke sini. Kita juga curiga sama dia, makanya kita ngikutin. Ya udah, ini GC bantuin. Ya udah, sekarang kita susul mereka. Kejar mereka gitu maksud lu? Iya iyalah, Ege. Wah, kalau kata gua sih jangan, Jai. Lah, kalau iya rumah gua sampai dijual,
Gimana coba? Lu senang lihat gua nggak punya rumah? Iya juga sih. Tapi kalau kita ngejar mereka juga percuma, Jai. Yang ada nanti bikin situasinya tambah parah. Kan mereka bawa senjata, Jai. Duh, iya juga ya. Iya, Jai. Mending kita pulang dulu dah. Dan kasih tahu dulu sama bokap lu apa yang terjadi. Lagian lu nggak kuat kan dengan kondisi lu sekarang. 2 hari disekap di sini nggak makan loh. Ya kalau itu anggap aja lu lagi puasa, Jai. Kan udah masuk bulan Ramadan ini. Lo Dav, ada-ada aja. Teman lagi sekarang kayak gini. Ya udah, ayolah kita pulang sekarang. Ya udah, ayo. Ya udah ya, Jai. Kita pulang dulu nih. Bentar lagi mau buka puasa. Iya, Dav. Makasih ya udah bantuin gua. Ya sama-sama, Jai. Ya udah duluan ya, Jai. Ya lu juga makasih ya, Jer. Yoi. Jadi begitu Pak ceritanya. Papa gak habis pikir dia bakal senekat itu, Jai. Terus gimana dong Pak? Kalau rumah ini sampai dijual sama dia? Ya mau gimana lagi? Sertifikatnya juga udah jatuh ke tangan dia. Lagian dulu emang kesalahan Papa, Jai. Papa kenapa nggak pernah cerita semuanya? Iya, Jai. Papa juga mau cerita semuanya ke lu. Tapi belum ada waktu yang pas, Jai. Dulu Papa sangat egois, Jai. Waktu kalian masih kecil, Papa punya perusahaan Papa sendiri. Rumah mewah, mobil, dan kita hidup serba ada. Dan kesalahan Papa waktu itu, Papa gak bisa ngontrol emosi Papa waktu Papa dan Mama berantem. Gak pikir panjang, Papa langsung mengusir Mama kamu dan membawa kembaran kamu dari rumah waktu itu. Dan gak lama setelah itu, perusahaan Papa bangkrut, Jai. Makanya kita pindah ke rumah ini. Karena rumah kita yang dulu sudah Papa jual buat nebus atau bayar hutang di mana-mana, Jai. Dan sekarang kita cuma punya rumah ini. Kalau rumah ini sampai dijual sama dia, ya kita nggak punya apa-apa lagi sekarang, Jai. Nah, jadi gitu Sel ceritanya. Wah, berarti yang nolak gua kemarin bukan si Jay dong? Kok malah diam Sel? Ada yang salah? Enggak kok bang. Sela bingung aja gitu. Kok bisa? Kembaran si Jay bisa ngambil alih profesinya si Jay? Ya kan si Jay-nya disekap Sel. Sama ajudannya si Zeng. Iya juga sih. Ya udah Sel, abang mau siap-siap dulu nih. Mau terawih nih. Lu nggak terawih? Iya bang, ini juga mau siap-siap. Oh ya udah. Kalau emang benar yang nolak gue bukan si Jay, berarti gue masih ada harapan dong buat bersama si Jay. Tapi gimana sama si Debbie? Ih, jadi bingung kan gue sekarang. Sementara gue udah terlanjur dekat sama si Debbie. Buset. Jadi si Sela nembak gua waktu itu. Iya Jay. Dan ditolak sama kembaran kamu si Zek. Pasti si Sela sakit banget tuh Jay. Waduh, tai lah emang. Pasti si Sela udah benci banget sama gua. Terus si Sela bilang apa aja, Dav? Ya gak tahu lah ya, Ge. Kan gua gak di situ. Si Zek aja yang cerita ke gua bahwa si Sela nembak dia. Tapi saran gua mah, lu harus ngomong dan jelasin sama si Sela, Jay. Kalau lu juga suka sama dia. Lah ogah, buat apa emang? Malu-maluin yang ada. Lu, gak usah bohong dah. Gua tahu kok bahwa lu juga peduli sama Sela ya kan. Buktinya lu panik gitu kan pas gue bilang si Sela nembak lu. Ya, sok tahu amat lu soal hati gua. Ya kalau enggak ya udah, biarin aja tuh. Kalau si Sela sampai benci sama lu dan dia bakal diambil sama orang lain tuh. Waduh, iya juga ya. Ya jujur sih Dav, gua baru pertama kali ini dekat lebih jauh sama cewek. Semenjak kejadian kemarin, gua hampir dinikahin sama si Sela. Gua ngerasa emang bener sih. Kadang kita juga butuh kehangatan. Wah, parah lu, Jay. Salah bego. Bukan begitu maksudnya. Gua salah ngomong, tai. Maksud gua,
kadang kita juga butuh pasangan buat nemanin waktu kosong kita ya kan? Kayak chatan panjang lebar, ngobrol hal yang positif-positif gitu ya kan? Ya elah, lu pikir pacaran bakal seindah itu ah? Yang ada malah bikin sakit hati Ege. Yah, si paling pacaran. Emangnya lu pernah pacaran Ege? Hehehe, kagak sih. Tapi kan kalau di film-film kan gitu Jay. Di film mah beda bego. Ya terserah lu dah. Halo Sel. Ya ada apa, Bi? Kok nelpon gua jam segini? Udah sahur? Udah nih, barusan habis sahur. Kirain gak puasa. Kok gak puasa? Ya cewek kan banyak halangannya. Enggak kok, gua lagi keadaan suci kok. Jadi bisa puasa dong. Oh, ya udah ya. Yang semangat ya puasanya. Iya, Bi. Mi juga semangat ya puasanya. Siap Bu Bos. Gua ngerasa nyaman banget dah sama si Debbie. Dia selalu bikin gua senyum-senyum sendiri. Bukan hanya itu, dia juga perhatian banget sama gua. Yuk Daf, lu temenin gua ke rumahnya si Jerry. Lah, ngapain ya Ge? Gua mau bicara dulu sama si Sela. Gua mau ngejelasin semuanya ke dia. Nah kan, tadi malam lu bilang ogah, malu-maluin. Ya kan udah gua kasih tahu sama lu. Walaupun kita nggak sampai jadian nanti, ya setidaknya gua udah ngelurusin biar kita berdua nggak saling membenci. Mungkin bisa jadi dia narik kata-katanya kembali. Yang penting gua udah ngejelasin ke dia. Yah, lu sok paling ngejelasin. Bilang aja lu suka sama Sela. Ah, lu. Ya udah ayolah temenin gua. Tinggal nemenin aja ribet amat. Ya udah ayo gece. Keburu maghrib nih. Iya ya, bawel lama sih lu. Gua beli takjilan dulu dah buat si Sela. Biar dia buka hati lebih jauh lagi buat gua. Bang, es campurnya dong. Sama burgernya satu. Oh, oke siap. Sabar ya. Iya bang. Nih mas, udah siap nih. Oh, oke bang. Makasih ya. Oh iya mas. Halo Sel. Gua di depan rumah lu nih sekarang. Ngapain lu ke rumah gua? Udah, keluar aja dulu. Nih, gue tungguin di depan. Iya ya, sebentar ya. Itu siapa, Daf? Kalau nggak salah sih, itu si Debbie, Jai. Masa lu nggak kenal? Dia kan juga satu sekolah sama kita, Jai. Oh iya. Gue pernah lihat dia, Daf. Tapi gue belum tahu aja nama dia siapa. Ngapain dia ke rumah si Sela ya? Ya nggak tahu lah. Apa mungkin mereka lagi PDKT ya? Ada apa nih, Bi? Tumben, kamu kesini tiba-tiba. Gua mau kasih lu takjilan nih, buat buka puasa. Wah, makasih ya, Bi. Tumben nih, lu ngasih gua ginian. Beneran nih. Iya beneran lah, Sel. Masa gua kesini cuma mau ngeprank lu? Kan gak lucu. Oh, ya udah. Sekali lagi, makasih ya, Bi. Udah ngerepotin. Oh, enggak kok. Enggak ngerepotin. Ya udah, gua cabut dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Sel. Hei, gak terasa udah habis ya lebarannya. Puasa tahun ini kayak cepet banget dah. Apa waktu yang terlalu cepat? Apa sutradaranya yang terlalu lama uploadnya? Maklumin aja lah. Kan dia ngeditnya sendirian. Hehehe. Ya udahlah. Yang penting puasa gua tamat tahun ini. Walaupun bangunnya sore mulu. Yang penting gua udah ngejalanin. Soal terima gak terima, itu urusan yang di atas dah. Wah, kalau begini terus, si Sela bakal jadian nih sama cowok lain. Gua harus ketemu sama Sela. Halo Sel. Ya ada apa, Jai? Gua mau ngajak lu jalan nih. Gimana? Bisa nggak? Jalan-jalan kemana, Jai? Ya, gua kepengen aja ngajak lu jalan. Kemana aja, di tempat yang lu suka.
Kayaknya nggak bisa deh. Gua lagi sibuk banget, Jai. Bantuin si Mama beres-beres rumah. Oh gitu ya? Iya, Jai, maaf ya. Iya Sel, nggak apa-apa. Kalau gitu gua ke rumah lu aja ya sekarang. Emangnya mau ngapain, Jai? Ada yang ingin gua omongin nih Sel. Oh ya udah, omongin aja langsung sekarang. Nggak bisa Sel. Kayaknya harus bicara empat mata gitu Sel. Hehe. Ya udah deh. Nanti lu chat aja gua kalau udah nyampe di depan rumah. Iya Sel. Tumben, si Jai tiba-tiba mau ketemu gua. Apa dia mau bahas soal kemarin ya? Halo Sel, gua udah di depan rumah lu nih. Oh ya udah, tunggu ya. Iya Sel. Ada apa nih, Jai? Kayak penting banget nih yang ingin lu omongin. Iya nih Sel. Gua mau ngejelasin soal kemarin lusa. Oh iya, Jai. Gua udah dengar semua kok tentang apa yang terjadi sama keluarga lu. Kok lu bisa tahu? Iya, Jai. Bang Jerry ceritain semua ke gua. Apa yang terjadi sama lu. Oh iya ya, kan dia juga ngebantuin gua waktu itu. Terus gimana sama yang di sekolah? Kan waktu itu lu Terus, yang itu gak usah dibahas, Jai. Hehehe. Kan gue bercanda aja sama lu. Kebetulan yang gue bercandain kembaran lu, Jai. Jadi gak usah dibahas lagi deh. Hehehe. Oh gitu ya. Sorry ya, Jai. Padahal dalam hati gua masih suka sama lu. Tapi gue udah terlanjur kecewa. Dan di sisi lain gue udah ngasih harapan buat si Debbie. Gue gak mau nyakitin hati dia untuk yang kedua kalinya. Ya udah Sel kalau gitu. Gua kesini mau ngelurusin aja bahwa bukan gua yang nolak lu. Iya, Jai. Gak apa-apa kok. Ya udah, gua balik dulu ya. Iya, Jai. Kan apa gua bilang, dia pasti narik kata-katanya kembali. Ya gitulah cewek, susah untuk ditebak. Padahal udah jelas bahwa bukan gua yang nolak dia. Tapi ya sudahlah, mungkin bukan takdir kita untuk bersama. Assalamualaikum Pak, dengan Pak Yanto ya. Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Ini, saya dari pihak yang bertugas. Saya kesini mau menyita rumah ini. Rumah ini sudah dijual Pak. Hah? Dijual? Iya Pak. Gak mungkin Pak. Ini rumah saya Pak. Loh, kok nggak mungkin Pak? Nih, sertifikatnya udah ada di tangan kita Pak. Bukannya Bapak sendiri yang jual kemarin sama bos kita. Bukan Pak. Sertifikat rumah saya dicuri Pak. Jadi tolong saya Pak. Wah, kalau itu saya nggak tahu Pak. Saya kesini hanya ditugaskan Pak. Buat kasih tahu sama Bapak untuk pergi dari rumah ini. Karena perjanjian kemarin Bapak masih bisa tinggal di sini sampai habis lebaran. Dan sekarang saya ditugaskan untuk beritahu Bapak untuk pergi dari sini. Kita kasih waktu sampai besok Pak. Untuk beresin barang-barang Bapak. Ya udah, saya pamit dulu Pak. Pak, jangan gitu Pak. Tolongin saya Pak. Pak. Halo Jai. Ya ada apa dah? Lu di mana Ege? Gua di gardu nih. Lu di mana? Udah pulang dari liburannya? Liburan apanya Ege? Lu kali yang habis liburan. Ah, dapat duit dari mana Ege? Dengan keadaan bokap gua sekarang, buat makan aja susah, apalagi buat liburan. Yah, malah curhat lagi. Ya udah, lu di mana? Sini Gece. Iya. Dav, gua udah ngomong sama si Sela, Dav. Terus, lu ngomong apa aja sama dia? Gak terlalu banyak sih yang gua omongin sama si Sela. Soalnya dia udah tahu tentang gua dan kembaran gua, Dav. Dan dia juga udah tahu bahwa yang nolak dia kembaran gua, Dav. Kok bisa? Ya diceritain sama si Jerry lah, Dav. Kan mereka satu rumah. Oh iya ya. Terus gimana tentang dia nembak lu? Nah itu Dav, benar apa yang gua omongin kemarin. Benar apanya Ege? Oh, jadi dia mau jadi penghangat tubuh lu? Bukan itu kampret, apaan sih lu? Besar amat sih jadi orang. Ya terus benar apanya Oon? Makanya ngomong itu sampai selesai dah. Ya itu makanya dengerin dulu Ege. Iya dah, lanjut. Dia narik kata-katanya kembali Dav. Dia bilang cuman bercanda doang Ege. Rasain lu, boro-boro mau dijadiin buat penghangat. Ternyata malah di prank. Kasihan lu Jai. Malah diketawain. Seneng banget lu ya lihat gua dibeginiin.
Ya nggak gitu juga ya, Ge. Gua kesian aja sama lu. Mending gua. Banyak cewek yang suka sama gua di sekolah. Ji, banyak. Si Sela aja kali yang suka sama lu. Itu aja dulu. Sekarang mah udah enggak. Daripada lu sampai saat ini nggak pernah dilirik sama sekali. Iya juga sih. Kocak lu. Kocak. Lu yang kocak ya, Ge. Om. Si Jaya ada, Om? Lagi nggak ada di rumah, Jer. Emangnya kenapa, Jer? Nggak ada sih, Om. Cuman pengen nongki aja sih sama dia. Oh, kalau gitu, sekalian kamu telepon aja tuh. Suruh pulang. Disuruh bokap lu. Bilang gitu. Oh iya, Om. Bentar ya. Halo, Jai. Iya, Jer. Ada apa nih? Gua lagi di rumah lu nih. Disuruh pulang nih sama bokap lu. Oh ya udah, ini juga mau pulang nih. Oh oke. Gece ya. Iya. Apa gue terlalu lancang ya sama si Jai? Jadi nggak enak deh. Habis nolak ajakan dia buat jalan-jalan. Seharusnya gue terima aja. Walaupun gue terpaksa nutup hati gue buat dia. Demi hubungan gue sama si Debbie. Ya udah deh. Mending gue fokus aja ke hubungan gue sama si Debbie. Panjang umur lu, Bi. Barusan diomongin. Malah telepon. Ah, masa? Emangnya lu lagi mikirin gua, ha? Enggak kok. Gue gak mikir lu tahu. Kepedean amat sih lu. Iya, yang jujur kalau ngomong. Bohong dosa loh. Iya jujur, Debbie. Ya udah deh kalau gitu. Emangnya lu lagi ngapain, Sel? Nggak ada nih, Bi. Lagi rebahan aja nih, capek abis beres-beres rumah. Wih, rajin aman ya. Ciri-ciri istri idaman tuh. Hihihi. Bisa aja lu, Bi. Baru beres-beres rumah, udah jadi istri idaman aja. Ya, tapi kamu doang. Yang lain mah kagak. Hehehe. Iya deh. Kalau buat kamu, apa yang enggak coba? Yang bener. Iya, Debbie. Ya udahan dulu ya, Sel. Tuh, nyokap gua manggilin tuh. Oh iya, Bi. Kamu jangan lupa makan ya. Ntar sakit loh. Iya, Bi. Lu juga ya. Pasti dong. Kan gua harus sehat. Biar bisa jagain lu terus. Hihihi. Iya, ini aja deh. Ya udah, Sel. Bye. Bye. Hah, serius, Om? Iya, Jer. Makanya dari tadi Om muter-muter terus dah. Pusing mikirinnya. Walah, sampai segitu dendamnya ya. Kemarahan si Jas sama keluarga Om. Sampai-sampainya dia berani ngejual rumah ini. Ya gitulah. Om jadi bingung harus tinggal di mana lagi. Apa? Dijual? Iya tuh, Jai. Dan hari ini kita harus beresin barang-barang kita, Jai. Kok gitu sih, Pak? Apa nggak bisa dilaporin ke kantor polisi aja, Pak? Bahwa sertifikat rumah kita dicuri, Pak? Kita nggak ada bukti yang kuat atuh, Jai. Untuk bikin laporan ke pihak berwajib. Ntar yang ada malah kita yang dituntut balik. Ya elah, Pak. Nggak bisa gitu dong. Papa kok santai banget sih? Ini rumah, Pak, yang dijual. Bukan sempak loh. Santai gimana, Jai? Ini papa juga bingung dari tadi atuh. Ya elah. Punya bokap kok gini amat sih? Ya udah, sekarang kita terima aja, Jai. Mungkin Tuhan sedang menguji papa, Jai. Karena sudah menyia-nyiain mereka dulu. Mending sekarang kita beresin barang-barang kita. Iya, beresin. Tapi kita mau tinggal di mana juga? Oh iya ya. Dah, gini aja dah. Kita cari kontrakan dekat sini aja. Ya udah deh. Om. Ya, ada apa, Dav? Ngomongin kontrakan yang ada di dekat sini. Tuh, di dekat rumah saya ada, Om. Tapi bukan kontrakan yang rame gitu sih, Om. Ya bagus dong. Kalau ada yang gak rame. Iya, Om. Maksudnya gini, Om. Itu bukan kontrakan sih sebenarnya. Tapi yang punya rumah tersebut, mereka pindah ke kota, Om. Jadi rumahnya gak dijual. Katanya kapan-kapan mereka juga balik ke sini. Nah, sekarang daripada gak dihuni, mending dikontrakin aja, Om. Gitu sih, Om. Yang saya dengar dari bokap saya, Om. Terus cara hubungi mereka gimana tuh, Dav? Masa cari mereka di luar kota? Ya gak gitu, Om. Kan HP-nya ditempelin ke rumah. Oh ya udah deh. Kalau begitu, mending sekarang kita lihat dulu tuh rumahnya. Cocok apa kagak? Ya udah, Om. Ayo. Halo, Sel. Iya, ada apa, Bi? Lagi ngapain tuh? Gak ada nih, Bi. Lu sendiri lagi ngapain? Juga nggak ngapa-ngapain nih, Sel.
Oh iya Sel, mumpung besok hari Minggu, gimana kalau besok kita jalan-jalan, mau nggak? Boleh? Lu nggak sibuk kan besok? Enggak sih. Ya udah, beneran ya. Iya, Debbie. Gua harus siapin mental gua nih. Pokoknya besok gua harus nembak si Sela. Semoga aja dia terima cinta gua. Wah, kalau ini mah cocok sih Om. Rumahnya juga besar loh Om. Besar ya besar sih, tapi apa gak mahal ya harga sewanya? Kalau itu saya nggak tahu sih Om. Mending Om aja yang langsung ngomong sama orangnya. Kalau kemahalan nego dikit bisa kali Om. Ya udah Dav, nanti Om coba omongin sama pemiliknya. Wah, serius bang? Iya Sel, masa gue bohong sih? Wah, kasihan banget ya si Jai. Terus, mereka tinggal di mana bang sekarang? Tuh di kontrakan yang dekat sama rumahnya si Dava. Oh gitu ya bang. Jadi, barang-barang mereka dibawa ke situ semua? Apa juga disita sama pihak yang menjual rumahnya? Kalau barang-barangnya sih kagak disita. Semua barang-barang mereka dipindahin ke kontrakan, dibawa sama mobil pick up. Tadi aja abangnya bantuin. Oh syukurlah kalau barang-barangnya juga nggak disita. Ya udah, abang ke dalam dulu ya. Oh iya bang. Deh, capek ya seharian jalan. Istirahat dulu kali ya di sini. Iya nih Bi. Sama, gue juga capek. Ngomong-ngomong, hari ini lu kelihatan lebih cantik deh. Terus, kemarin-kemarin gue nggak cantik gitu. Bukan gitu Sel. Hari ini kelihatan beda aja gitu. Oh ya udah, makasih kalau gitu. Iya Sel. Deh, gua kok jadi nggak jelas gini anjir. Bingung mau mulai dari mana. Sel, ada yang ingin gua omongin nih Sel. Apa tuh? Omongin aja langsung. Gini Sel, kita kan udah lama kenal nih. Iya Debbie, terus? Gua mau nanya nih, emangnya lu nggak ada perasaan lebih sama gua? Atau lu anggap gua apa gitu selama ini? Kok bahasnya ke situ Bi? Ya gua pengen tahu aja sih. Emangnya lu sendiri anggap gue apa selama ini? Gua Kenapa sih Bi? Kok canggung gitu sih? iya, oke, sorry. Gini aja dah. Gua udah lama suka sama lu, Sel. Lu mau nggak jadi pacar gua? Kalau itu sih, sorry ya Bi. Gua nggak bisa. Oh, gitu ya. Nggak bisa nolak. Wah, serius, Sel. Jadi lu terima cinta gua? Iya Debbie. Jadi sekarang kita udah resmi jadian nih? Resmi dong. Hehehe. Halo Jai. Kenapa Dav? Lu tahu nggak Jai, bahwa si Sela sama si Debbie udah jadian? Tahu dari mana lu? Tadi gue lihat di storynya si Debbie. Kan gue punya kontak dia, Jai. Oh ya udah kalau gitu, bein aja. Dih, pura-pura tegar aja lu ya. Padahal hati lu sedang gak baik-baik aja kan? Ah, bawel amat sih lu. Dih, dimatiin. Andai saja waktu itu gua nggak disekap dan yang ditembak sama si Sela itu gua, pasti sekarang kita sudah jadian, Sel. Ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersama, Sel. Gua berharap lu dijagain sama cowok baru lu. Semoga lu bahagia, Sel, karena gua juga bakal ikut bahagia kok. Jay berangkat dulu ya, Pak. Iya, hati-hati ya tuh, Jay. Iya, Pak. Gua harus nyari kerja nih. Gua gak bisa terus-terusan buat nganggur di rumah. Tanggung jawab gua udah nambah lagi nih. Bukan hanya kebutuhan si Jay, tapi gua juga harus mikirin buat bayar sewa rumah ini.